Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik dan sehat dan tentunya selalu semangat dalam belajar. Dimana kita masih belajar atau masih menggunakan media online. Langsung saja, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tokoh-tokoh kaligrafi Arab masa klasik, di mana yang beranggotakan saya sendiri, Barokatul Laili Zahra sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, kemudian ada Mbak Nurmadwi Astuti sebagai pemateri kedua, dan ada Mas Anas Wahidi sebagai pemateri ketiga. Materi yang pertama yaitu biografi Ibnu Mulkah atau Ibnu Mulkah. Saya akan membacakan materi yang pertama. Ibnu Mulkah adalah Ali Al-Asdar Muhammad Ibnu Al-Hasan Ibnu Abdillah Ibnu Mulkah, yang lebih dikenal dengan Abu Ali atau Ibnu Mulkah. Lahir pada tahun 887 Masehi dan wafat pada tahun 940 Masehi, dan dimakamkan di permukiman kerajaan setelah 3 kali dipindahkan. Ibnu Mulkah artinya adalah anak si biji mata, atau nama lainnya adalah anak kesayangan. Kemudian kediaman Ibnu Mulkah terletak di tepi sungai Dajlah sebelah timur kota Baghdad. Rumah yang dibangun ketika ia menjabat sebagai menteri di atas tanah seluas 200 hektar. 20 hektar diantaranya dijadikan kebun dan tanaman di pinggir sungai Dajlah. Ia menghabiskan biaya kurang lebih 1000 dirham kala itu untuk membangun itu semua. Kemudian Ibnu Mulkah memulai karirnya sebagai pegawai pemungut pajak di provinsi Persia, yang membawanya sukses untuk menduduki kursi tertinggi di istana Baghdad. Ia berkali-kali masuk penjara, sampai suatu saat ia harus membayar tebusan 1 juta dirham. Hukuman tidak berhenti di sini saja, karena ia harus mempertaruhkan tangan kanan dan kirinya, terakhir lidahnya. Meski demikian, sebagai kaligrafer, ia tidak pernah berhenti menulis, walaupun hanya dengan ujung tangan kanannya yang telah buntung atau telah dipotong gitu ya. Ibnu Mulkah mendapat bimbingan atau julukan kaligrafi dari Al-Ahwal Al-Muharrir karena kejeniusannya. Ia dikenal sebagai bapak-bapaknya para kaligrafi atau imamnya Al-Khattatih, pemimpin para kaligrafer. Kemudian keberhasilan Ibnu Mulkah adalah mengangkat gaya nasih menjadi gaya yang paling populer dipakai setelah abad sebelumnya didominasi dengan gaya Kufi. Kemudian poin yang kedua adalah karya Ibnu Mulkah. Karya Ibnu Mulkah sebagai seorang yang mahir dalam kaligrafi, Ibnu Mulkah memiliki beberapa buah karya tulisan. Di antaranya adalah mushaf tulisan tangannya yang ditemukan oleh Ibnu Al-Bawab di almari Baha Al-Daulah bin Adud di kota Syiraz.
mushaf tulisan tangannya yang dikirim ke Andalusia dan menetap di Masjid Jami al-Udabas, Sevilla, Spanyol. Kemudian risalah yang ditulis untuk gurunya Ishaq bin Ibrahim al-Ahwal, diwan buku kumpulan syair-syair sebanyak 30 lembar yang sampai sekarang masih belum ditemukan atau diketemukan kitab Ikhtiar al-Ashyar dan kitab Jumal al-Khat. Maaf nggih, bacanya terbatah-batah karena namanya masih belum hafal gitu. Kemudian contoh-contohnya bisa teman-teman lihat di makalah yang sudah kelompok kami share di ruang classroom. Kemudian materi yang selanjutnya, materi yang kedua dan ketiga akan disampaikan oleh Mbak Nurma Dwi Astuti dan Mas Anas Wahidi. Terima kasih. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua. Yang kedua ada Ali bin Hilal atau Ibnu Bawab. A. Biografi Ibnu Bawab. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, beliau mempunyai nama lengkap yakni Abu Al-Hasan Alauddin Ali bin Hilal. Ayahnya bekerja sebagai penjaga pintu Bawab, istana keluarga Bawab di Baghdad. Oleh karena itu, beliau dijuluki dengan Ibnu Bawab dan Ibnu Al-Satri. Awalnya Ibnu Bawab bekerja sebagai pengukir, akan tetapi tidak lama kemudian beliau mempelajari kaligrafi di tempat kelahirannya, yakni di Baghdad, dengan berguru kepada Muhammad bin As'ad dan Muhammad bin Al-Simsimani. Beliau juga meneliti kaligrafi dari maestro sebelumnya, yakni Ibnu Muklak, dan berusaha mengikuti serta membetulkan teknik dari Ibnu Muklak. Selain itu, Ibnu Bawab adalah seorang penghafal Al-Quran, ahli fikih, penyair, dan sastrawan. Beliau juga pernah bekerja di perpustakaan yang didirikan oleh Baha al-Daulah al-Buwaihi di Siraj. Beliau wafat pada tahun 413 Hijriah atau 1022 Masehi di Baghdad. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya makam Ibnu Bawab bersebelahan dengan makamnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ada beberapa karya dari Ibnu Bawab, yakni yang pertama, terdapat 2 lembaran mushaf bertulis dengan kaligrafi atau khot Raihani dengan ukuran 17,7 atau 13,7 cm. Karya tersebut dibuat dan diselesaikan pada tahun 491 Hijriah atau 1001 Masehi di Baghdad. Bila ingin menemukan karya tersebut terdapat di tempat mana, bisa ditemukan di perpustakaan Tafsir Beti pada halaman 1431 dengan kertas B51 sampai A152. Jika dilihat karya tersebut merupakan tulisan petikan ayat Al-Quran, surah Al-Qari'ah hingga awal surat Al-Quraisy. B. Karya Ibnu Bawab. Tokoh Ibnu Bawab mendirikan madrasah kaligrafi yang dikenal sampai masa Yakut al-Mustasimi. Meskipun ia banyak berkarya, namun kini hanya ada beberapa yang dapat terdokumentasi. 2 halaman Al-Qur'annya berukuran 17,5 kali 13,5 cm. Beberapa tahun 1001 Masehi kini tersimpan di perpustakaan Setter Beauty, Dublin, Irlandia. Berikut ini di makalah ditampilkan beberapa contoh karya Ibnu Bawab. Baik, saya akan melanjutkan pemateri yang ketiga tentang Yakut al-Mustasimi.
Yang A yaitu tentang biografi Yaqut Al-Mustasimi. Nama Yaqut Al-Mustasimi adalah Al-Syekh Jamaluddin Al-Mustasimi Al-Atawashi Al-Baghdadi yang wafat pada tahun 698 Hijriah atau 1298 Masehi, yaitu tentang seorang kepala perpustakaan Al-Mustansyiriyah di Baghdad. Dalam riwayat lain, ia disebutkan bernama lengkap yaitu Abu Dur Amin Al-Din Yaqut Mustasimi Ibni Abdillah, yang memiliki julukan yaitu Jamaluddin dengan panggilan Abu Dur atau Abu Al-Majid. Menurut Encyclopedia of Arabic Civilization, Yaqut keturunan suatu keluarga Yunani dari Amasya atau Turki Utara yang dijual sebagai budak ke Baghdad. Ia kemudian dimerdekakan oleh Khalifah Al-Mustasim Billah pada tahun 1242 sampai 1258 Masehi. Khalifah terakhir dinasti Abbasiyah, sang khalifah menambahkan Al-Mustasimi pada namanya. Di samping sebagai kaligrafer yang kedudukannya setara dengan Ibnu Mukhlah, ia juga dikenal sebagai penyair dan sastrawan. Yaqut Al-Mustasimi yang wafat pada tahun 698 Hijriah, ia mengembalikan hukum-hukum Ibnu Mukhlah dan Ibnu Bawab pada asas geometri dan titik populer di zamannya sambil memperhalus gaya-gaya yang sedang berkembang. Yaqut mengembangkan metode baru dalam sistem penulisan huruf Arab, di samping menciptakan gaya tulisan baru yang kemudian setelah wafatnya disebut Yaquti atau ala Yaqut. Gaya ini dipandang mengguli semua gaya lain. Yang selanjutnya yang B yaitu tentang karya Yaqut Al-Mustasimi. Dalam tata cara penulisan, Yaqut mempelopori penulisan dengan potongan bambu yang miring, yang memberikan efek kelembutan dan keindahan lebih sempurna. Lewat kejeniusannya, gaya sulasi berkembang menjadi bentuk ornamental atau kaya akan hiasan-hiasan. Dan di bawah ini ada berikut adalah tulisan tentang mahakarya Yaqut Al-Mustasimi. Itu di situ dijelaskan, ada contoh yang pertama, ada contoh yang ketiga.